Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat siang menjelang sore, sahabat madrasah semuanya dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menyampaikan tugas media pembelajaran, yaitu media ajar. Di sini saya membahas pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, itu bab 3 untuk semester ganjil, yaitu menghayati keautentikan Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu autentik. Autentik itu apa? Autentik di sini kita bisa lihat bersama-sama makna keautentikan Al-Quran. Makna keautentikan Al-Quran. Al-Quran dilihat dari keautentikannya, yaitu terjaga, kemurnian. Bisa diartikan autentik itu adalah murni, kemurnian. Merupakan kitab suci yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad. Sebagai kitab suci yang terakhir, Al-Quran akan senantiasa terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya di situ, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian dari makna keautentikan tersebut, kita bisa bergeser kepada Al-Quran merupakan kitabullah. Jadi masih dalam rangkaian keautentikan. Dari keaslian kemurniannya, Al-Quran itu adalah kitabullah, di mana Al-Quran itu merupakan kitabullah, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam hal ini murni dari Allah, murni firman dari Allah. Jadi dinamakan kitabullah tersebut. Selanjutnya Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran itu masuk ke autentikannya, itu adalah Al-Quran sebagai kalamullah. Kalau tadi yang pertama kitabullah, sekarang adalah menjadi kalamullah. Kenapa dinamakan kalamullah? Di situ Al-Quran yang pertama, yaitu adalah Al-Quran menantang orang Arab. Ini yang poin pertama bisa dilihat, untuk membuat semisal yang sama dengan Al-Quran. Di situ tidak ada yang bisa menyamai atau membuat sama, serupa. Tidak bisa. Termasuk murni, bahwa disitulah yang dinamakan autentik. Jadi murni dari Allah. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran tidak ada satupun ahli tafsir, ini masih sama dengan yang pertama, yang mampu membuat ayat yang lebih hebat daripada Al-Quran. Itu. Jadi tidak ada satupun yang ahli tafsir yang lebih hebat dari Al-Quran.
di situ dari segi kemutawatirannya, kemudian yang tidak bisa menandingi dari seluruh ahli tafsir waktu itu di Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga, gaya pengungkapan bahasa Al-Quran tersebut itu sama indahnya dari mulai awal atau pertama turun sampai akhir. Jadi tidak ada berubah. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, seperti Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, itu dari gaya bahasanya itu sama indahnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah sama indahnya. Kemudian yang keempat, yaitu yang masuk bahwa Al-Quran itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Yaitu yang keempat, Al-Quran itu murni firman Allah. Jadi bukan buatan malaikat Jibril atau malaikat yang lain atau buatan Nabi Muhammad sendiri, tidak. Jadi itu murni firman Allah. Nah, itu masuk kepada keautentikan. Kemudian selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Jadi masuk kepada tadi keautentikan, punya nilai istimewa. Kenapa dinamakan istimewa? Kenapa dinamakan Al-Quran itu kitab yang indah? Nah, jadi keistimewaan Al-Quran itu. Jadi masuk keautentikan, yaitu yang berikutnya keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran dikatakan istimewa adalah Al-Quran kitab yang suci atau kitab suci yang terakhir. Jadi setelah Al-Quran tidak ada kitab lain lagi. Kitab suci yang terakhir, Di situ dari keistimewaan itu, yang pertama keistimewaan Al-Quran dari kitab yang suci yang diturunkan Allah kepada umat manusia, tidak ada kitab selainnya atau risalah-risalah selain kitab tersebut yang turun setelah Al-Quran. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah Al-Quran menjadi penyempurna. Nah, ini penyempurna dari kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Itu menjadi penyempurna. Kenapa dikatakan kitab atau Al-Quran tersebut adalah penyempurna? Jadi Allah telah berjanji untuk menjaga Al-Quran dari kerusakan dan penyimpangan dari kemudian tersebut. Maka dinamakan Al-Quran tersebut terpelihara hingga hari kiamat. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran itu keistimewaannya menjadi penjelas dari seluruh aspek kehidupan. Kalau di kitab-kitab sebelumnya seperti Injil tidak ada aspek-aspek yang menjadi penjelas. Nah, di Al-Quran ini terdapat aspek-aspek penjelas. Ketentuannya diberlakukan untuk seluruh umat manusia. Jadi aspek penjelasnya itu kepada seluruh. Jadi kalau kitab-kitab Zabur itu kan untuk kaum-kaum yang pada waktu itu aja, tidak ada untuk umat-umat nanti setelah Nabi yang mendapatkan atau diberikan kitab tersebut. Jadi untuk seluruh aspek kehidupan dari umat Nabi manapun. Nah, kemudian selanjutnya dari keistimewaan Al-Quran tersebut, yaitu bukti keautentikan Al-Quran dilihat dari keunikan redaksinya. Nah, yang pertama ini yang saya garis merah ini. Nah, ini keunikan redaksinya. Kenapa dinamakan unik? Nah, di sini ada 3 ya nilai keunikan. Yang pertama unik redaksinya, unik kemujizatannya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kemudian yang ketiga, keunikan autentiknya dari nilai sejarah. Nah, jadi kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama ini. Nah, yang pertama nih. Saya kasih tanda 1. Yang pertama, unik redaksinya. Kenapa dinamakan unik redaksinya? Jadi yang pertama keseimbangan. Nah, jadi keunikannya dari nilai keseimbangan. Jadi unik dari keseimbangan antara jumlah
jumlah bilangan antonim. Misal di situ ada ayat yang menjelaskan atau surat yang menjelaskan tentang kehidupan. Jadi kehidupan dan kematian. Atau mungkin kemudorotan dengan kemanfaatan. Nah, di situ kalau dilihat uniknya di situ. Jadi ada kehidupan juga ada kematian. Pengucapannya juga sama. Kalau kehidupan dalam Al-Quran itu diucapkan sebanyak 145 kali, kematian juga diucapkan sebanyak 145 kali. Tidak ada bersebelah. Kematian diucapkan atau diucapkan sebanyak 40 kali, kemudian kematian diucapkan 100 kali. Tidak. Jadi uniknya di situ. Sama-sama. Kalau 145 kali juga sama 145 kali. Yang kedua dari kemanfaatan. Ada pengucapan kemanfaatan. Itu uniknya di situ. Kemanfaatan. Ada kemanfaatan, ada kemudorotan. Ada kerusakan. Jadi an-naf dengan al-fasad, kerusakan atau mudorot. Nah, itu disebutkan sebanyak 50 kali. Jadi yang kemanfaatan disebutkan 50 kali, kemudorotan juga disebutkan sebanyak 50 kali. Itu dilihat dari unik redaksinya. Kemudian yang kedua, unik dari nilai kemukjizatannya. Nah, di situ. Kenapa unik dari kemukjizatannya? Yaitu ditinjau dari segi atau kandungan Al-Quran itu dari kemukjizatannya. Jadi di situ ada penjelas, misalnya nih ya, misalnya ada ramalan di dalam Al-Quran, ada ramalan tentang kemenangan akhir dari kerajaan Romawi dalam peperangan melawan kerajaan Persia. Nah, itu menjadi sebuah kenyataan sejarah pada tahun 624 Masehi, yaitu 7 tahun sesudah ramalan Al-Quran itu. Jadi sesudah. Nah, kemudian itu dari keunikan kemukjizatannya. Kemudian yang ketiga, keautentikannya dari nilai sejarah. Nah, ini sejarahnya nih ya. Nah, dari sejarahnya. Nah, dinamakan konteks sejarah. Dari sejarahnya di situ misalnya nih dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92 dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran nih, saya tidak mengada-ngada ya dari Al-Quran. Itu ada sebuah kisah Fir'aun dalam surah Yunus bahwa nanti bangkai Fir'aun, ya mayat ya, jasadnya, jangan bangkai, terlalu kasar sekali bahasanya kalau bangkai. Mayat atau jasad Fir'aun yang ditenggelamkan waktu mengejar Nabi Musa alaihissalam itu akan dikembalikan kepada manusia dan dapat disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Nah, buktinya nyata, itu menjadi bukti akan kebenaran dan kebesaran ayat Al-Quran. Ya, ya mungkin dari itu autentik sejarah. Kemudian dari itu autentiknya juga di situ. Jadi ada bukti bahwa dalam sejarah itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi penjelas lah. Kalau misalnya kurang jelas, nanti akan ketemu lagi di episode berikutnya tentang masih membahas tentang kitab yang kita banggakan, yaitu Al-Quran Karim. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.